Langsung saja kepada beliau Ustadz Amin Nur Bait, hafizahullah taala, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Munawwarah Banjarnegara, Bapak DRS Haji Fathullah, semoga Allah Ta'ala menjaga beliau beserta jajaran pengurus yayasan. Yang kami hormati pula Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Munawwarah Banjarnegara beserta Yayasan Takmir, semoga Allah Ta'ala memudahkan mereka untuk bisa semakin memakmurkan Masjid Al-Munawwarah dan mengisi masjid ini dengan aneka kegiatan ibadah serta kegiatan pendidikan yang lainnya. Dan kita juga mengucapkan kepada para jamaah sekalian, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan bagi kegiatan kita di pagi hari ini. Syukur alhamdulillah, layak kita haturkan kehadirat Allah. Di pagi hari ini Allah memberikan kita kemudahan untuk bergabung di salah satu taman surga. Biasanya kalau hari Ahad pagi orang itu menggunakannya untuk piknik. Di mana, Pak? Ada yang lari ke puncak gunung, ada yang ngelerek sampai pantai, ada yang tinggal di hotel, ada yang jalan-jalan di kampung dan seterusnya. Dan pagi hari ini Bapak Ibu sedang tidak piknik di tempat wisata, tapi Anda piknik insyaallah di taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mendekatlah. Kemudian ada sahabat yang bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Lalu apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilaqud dzikri. Yang dimaksud dengan taman surga adalah halaqah yang isinya membahas masalah zikrullah. Apa yang dimaksud dengan halaqah yang membahas masalah zikrullah? Para ulama menjelaskan bahwa makna zikrullah niku wonten kali. Makna zikrullah ada berapa? Ada dua. Makna zikrullah yang pertama adalah menyebut nama Allah dalam kalimat-kalimat thayyibah. Seperti misalnya jenengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Maka kalau kita selesai sholat wajib lalu kita membaca zikir, berarti kita berada di majlis zikrullah. Karena kita menyebut nama Allah dalam kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca ketika zikir setelah salat. Makna zikrullah yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan zikrullah adalah mempelajari peringatan yang diturunkan oleh Allah. Mempelajari peringatan yang diturunkan oleh Allah.
Karena arti dari zikrullah di situ adalah zikrun minallah, peringatan yang datang dari Allah. Sehingga kajian ilmu agama, pembahasan tentang masalah halal haram berarti adalah majlis yang di situ sedang dilakukan zikrullah, karena membahas tentang apa? Peringatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyebut kegiatan Jumatan itu dengan zikrullah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Wong mukmin, nalikane awakmu diceluk untuk datang ke masjid, wahai orang yang beriman, ketika kalian mendengar panggilan untuk datang di masjid pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju zikrullah. Dan yang dimaksud bersegera menuju zikrullah adalah bersegera untuk menghadiri apa? Jumatan. Allah sebut Jumatan dengan zikrullah, padahal kita tahu dalam kegiatan Jumatan isinya apa, Pak? Tahlilan atau yasinan? Bukan, ya. Apa isinya? Ada khatib berkhutbah lalu didengarkan oleh jamaah. Kegiatan seperti ini dalam Al-Quran disebut oleh Allah zikrullah. Sehingga ketika ada orang yang menyampaikan peringatan yang Allah turunkan, lalu disimak oleh para jamaah yang lainnya, forum seperti ini, majelis seperti ini bisa disebut dengan majelis zikrullah. Maka saat ini insya Allah Bapak Ibu sekalian berada di masjid Allah dalam rangka untuk membahas tentang masalah bagaimana cara yang benar dalam mencari harta yang halal. Berarti kita hakikatnya sedang berada di majelis zikrullah. Karena itulah di majelis zikrullah ini mari kita sikapi dengan serius, jamaah memperhatikan dengan baik. Semoga kita bisa menyelesaikannya tanpa ngantuk insya Allah. Sudah ngantuk belum, Pak? Sudah. Ada yang melipir-melipir ning guri, laya-laya terus merem, ya. Golek nyender-nyender terus merem. Merem badan ya. Bertahan untuk belajar ya. Baik, silahkan nyender. Yang 60 tahun ke atas boleh nyender. Nyender itu identitas. Masya Allah. Sing nem boleh nyender nggak? Boleh, boleh. Baik. Pengecualian ya, karena ada uzur, masih muda. Baik, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang judul kajiannya adalah halal pangkal berkah. Rizki niku nek halal insya Allah saged maringi keberkahan bagi orang yang mengkonsumsinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di zaman kita saat ini, rizki yang halal itu barang langka ataukah barang murah? Yang mana, Pak? Langka atau murah? Harta yang halal itu harta yang langka atau harta yang sulit untuk dicari? Harta yang langka ataukah harta yang mudah untuk dicari? Sebagian orang mengatakan harta yang halal itu langka, susah untuk dicari. Sampai ada sebagian orang yang punya prinsip, zaman ini golek sing haram wae angel, apa meneh golek sing halal. Nyari yang haram saja susah, apalagi nyari yang halal. Sehingga seolah-olah orang punya anggapan bahwa mendapatkan harta yang haram itu sebagai hal yang biasa. Karena mau gimana lagi, golek sing haram ae angel, nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal.
Dan bisa jadi ini merupakan pembenar dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun, bakal datang di tengah umat manusia suatu zaman, la yubalil mar'u ma akhadha minhu, di mana manusia itu sudah tidak lagi punya kepedulian dari mana dia mengambil hartanya, amin halalin amin haram, apakah dia ambil dari yang halal ataukah dari yang haram. Dan bisa jadi zaman itu saat ini sedang kita alami jamaah. Pembenaran dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ketika menyampaikan masa depan itu beliau sampaikan berdasarkan wahyu dari Allah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam nek piyambake ngendika niku pasti ada wahyu yang turun. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku boten nate ngendika berdasarkan hawa nafsunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara karena hawa nafsunya. Namun yang keluar dari beliau adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha, sedaya yang disampaikan oleh beliau itu adalah wahyu dari Allah. Maka kok mesti terjadi ya Pak apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ya pasti. Karena yang namanya wahyu datang dari Allah, dan Allah yang menciptakan kejadian alam raya ini dari mulai 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan sampai hari kiamat. Maka apapun yang disabdakan Nabi SAW pasti benar adanya. Sehingga ketika beliau menyebutkan, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min, akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana mereka sudah tidak lagi peduli dari mana mereka mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Ternyata tanda-tandanya bisa jadi sudah mulai kelihatan. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan kita sebuah arahan bahwa tantangan yang dihadapi oleh kaum muslimin dalam urusan berinteraksi dengan harta itu berat. Karena kaum muslimin nanti akan menjalani hidup di mana masyarakatnya mengajak mereka untuk serong ke kiri, golek sing haram, golek sing kira-kira ora cetha, sampai yang syubhat-syubhat itu diambil semua, yang haram juga kadang diambil, dan orang sudah tidak lagi peduli. Sehingga bagi mereka yang sabar, kadang dia terpinggirkan. Sampai muncul seperti tadi perkataan, hari ini kalau nyari yang haram aja susah, kok bicara yang halal. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masing-masing umat itu diberi ujian oleh Allah. Masing-masing umat diberi ujian oleh Allah. Ujian niku napa Pak? Penyebab di mana umat ini melakukan penyimpangan terhadap ajaran nabinya. Penyebab di mana umat itu melakukan penyimpangan terhadap ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada umat yang mereka diuji oleh Allah dengan kekuatan fisik. Wonge gede-gede, gagah-gagah, kuat-kuat. Sampai mereka merasa sombong dengan kekuatan fisik yang mereka punya itu. Akhirnya karena sudah merasa sombong, mereka merasa kami nggak butuh nabi, nggak butuh ajaran nabi. Kita ini sudah hebat, kita ini sudah kuat, buat apa ngikutin nabi? Itulah yang terjadi pada kaum Ad. Kaum Ad kaumnya Nabi sinten? Kaumnya Nabi siapa? Nabi siapa? Kaumnya Nabi
Hud, Masya Allah, dapat hadiah. Masya Allah. Oh dia enggak? Oh ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man huwa asyaddu minna quwwah. Adapun kaum 'Ad, mereka bersikap sombong di muka bumi dan enggak punya alasan yang benar. Wa qalu, dan mereka mengatakan, man huwa asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih hebat dibandingkan kami? Mana ada manusia yang lebih hebat dibandingkan kami? Dan karena sebab itu mereka menolak dakwahnya Nabi. Dulu ada umat yang mereka menyimpang dari ajaran Nabinya disebabkan karena fitnah wanita, ujian wanita. Boten saged njaga wong wedok ingkang sae, tidak bisa menjaga generasi wanitanya dengan baik, sehingga mereka pun menjadi menyimpang dari ajaran Nabinya sampai mereka ya mengikuti ajaran yang jauh dari ajaran Nabinya. Mereka keluar dari agama Nabinya. Dan ini yang dialami oleh Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fattaqud dunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Waspadalah kalian terhadap ujian dunia dan terhadap ujian wanita, karena sesungguhnya fitnah pertama yang dialami oleh Bani Israel terjadi disebabkan karena ujian wanita. Jadi di masa Bani Israel mereka tidak bisa menjaga wanitanya dengan baik, sampai akhirnya terjadi kerusakan besar sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan pada diri Bani Israel. Sekarang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana letak ujiannya dan letak fitnahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati hiyal mal. Setiap umat itu punya ujian, punya fitnah, dan fitnah umatku diletakkan oleh Allah pada harta. Sehingga dalam urusan harta, mohon diingat, kita semuanya sedang diuji oleh Allah dengan bagian ini. Coba yang ada di masjid ini, ada enggak yang Bani Israel? Bani Israel angkat tangan. Boleh pulang duluan. Ada? Terus kita ini siapa, Pak? Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Anda termasuk dalam hadis tadi, wa fitnatu ummati hiyal mal. Dan fitnah bagi umatku, ujian bagi umatku adalah harta. Maka ujian kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah menjaga kesabaran ketika berinteraksi dengan harta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ketat dalam urusan harta, sehingga beliau ajarkan kepada umatnya, nek masalah urusan harta, batasi diri dengan sesuatu yang halal. Beliau kasih penegasan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sing halal cetha, sing haram cetha. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Antarane sing halal karo sing haram wonten apa, Pak? Wonten apa? Dunya sing syubhat. Antara yang halal dan yang haram ada harta yang syubhat. Niki nyuwun sewu. Kula nek ngomong basa Jawa diprotes kalau pemirsa yang dari Padang, dari Medan, dari Aceh, Pak Ustadz saya nggak paham ya, protes pemirsanya ya. Tapi kalau ngaji di daerah Banjarnegara, orang ngapak orang kepenak. Mung kula nyuwun sewu mboten saged ngapak. Dikongkon ngapak niku mboten saged ya. Nggih. Jadi di antara yang halal dan yang haram ada apa, Pak? Syubhat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan,
la ya'lamuhunna katsiru minan nas. Perkara sing syubhat menika, harta yang syubhat ini banyak orang nggak ngerti. Kenapa disebut banyak orang nggak ngerti? Ada dua makna. Pertama, banyak orang yang nggak tahu tentang hukum syubhat ini. Karena syubhat niku kan samar gitu. Nek disebut haram kok ketoke durung haram. Nek disebut halal kok sek samar-samar. Jadi medeni. Ini disebut haram kelihatannya belum haram, disebut halal tidak memenuhi syarat untuk jadi harta halal. Makanya disebut sebagai harta syubhat, harta antara halal dan haram. La ya'lamuhunna katsiru minan nas, banyak orang yang enggak ngerti bagaimana rincian hukumnya. Makna yang kedua, banyak orang yang tidak tahu adalah banyak orang yang tidak tahu dampak buruknya. Sehingga biasanya nek ketemu dunia sing syubhat, ketemu harta yang syubhat, biasanya gimana, Pak? Ora apa-apa, langsung dijukuk kabeh. Kan masih syubhat toh Pak Ustaz. Nek saya syubhat kan entuk toh Pak diambil. Sehingga dia merasa ketika masih syubhat itu kan belum haram, sehingga boleh diambil. Orang punya anggapan bahwasanya harta yang syubhat itu mubah untuk dibawa, mubah untuk dinikmati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih peringatan, "Famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Sapa sing menjauhi syubhat, siapa yang menghindari syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Maksudnya pripun, Pak? Wong niku nek menghindari harta syubhat, insyaallah bisa menjadi muslim yang istiqomah. Ngelakoni taat gampang, ngelakoni ibadah ringan, anak-anake nggih sae nurut-nurut marang wong tuwa, sehingga satu keluarga saged guyub rukun kompak ngelakoni ketaatan. Karena harta yang masuk ke dalam perut mereka harta sing suci, sebab itu adalah harta yang halal. Sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famanittaqa syubhat faqad istabra'a lidini." Orang yang menjauhi harta syubhat itu agamanya selamat, sehingga imannya tidak goyang. Dia jadi orang yang istiqomah, jadi orang yang baik, karena sumber harta yang masuk ke dalam rumah itu adalah sumber harta yang baik. Sebab yang namanya daging ini kan tumbuh dari mana? Daging ini tumbuh dari mana, Pak? Dari makanan. Kalau binatang saja, Pak, binatang ya, antara yang dikasih makanan halal dengan makanan yang haram, hukumnya sama atau beda? Napa wonten binatang dikai panganan haram? Contohnya lele. Lele yang dikasih pelet yang halal dengan yang tiap hari disuguhi kotoran. Kan wonten tiyang niku damel blumbang plung lap. Nah, begitu plung langsung lap. Tahu blumbang plung lap? Sehingga tiap hari ini ikan makannya apa? Kotoran. Kadang dikasih bangkai ya, ayam tiren ya, mati kemarin dikasihkan. Kadang dikasih makanan-makanan kotoran. Dengan yang dikasih makanan yang bersih, status hukumnya sama atau beda? Ya, beda. Binatang yang makan najis, makan bangkai, makan kotoran, itu dalam Islam disebut dengan jalalah. Napa niku Pak jalalah? Nggih niku kewan binatang yang aslinya halal. Lele, nila, bawal. Biasanya ikan pemakan segala niku napa? Greskap. Greskap niku ikan apa? Greskap. Kayak apa itu? Kayak nila.
Lebih besar ya. Baik. Bawal juga sama ya. Dia pemakan segala. Bawal itu doyan daging enggak? Doyan ya. Nah, ini ikan pemakan segala. Dikai bangkai ya doyan, dikai godong ya doyan. Sehingga ikan semacam ini kadang dia dikasih makanan-makanan yang kotor. Maka ikan kayak gini disebut dengan jallalah. Terus pripun Pak kalau ada ikan yang seperti ini? Jallalah itu haram hukumnya untuk dimakan langsung. Loh, lele kok haram? Ikan kok haram? Haramnya bukan karena ikannya, tapi karena dia mengkonsumsi makanan yang haram. Sehingga karena dia mengkonsumsi makanan yang haram, maka status dia jadi binatang kotor, disebut jallalah. Bisa jadi halal kalau dikarantina. Sehingga dia dikarantina selama kurang lebih 3 sampai 5 hari atau boleh lebih dari itu, terus dikasih makanan yang halal hingga pengaruh yang haram jadi hilang. Nanti berubah jadi halal. Itu cara penanganan hewan jallalah. Loh, binatang saja Pak beda status gara-gara jenis makanan. Dan kadang ada binatang yang gampang terserang penyakit itu karena makanan. Makanya jenengan kalau dolanan di kebun binatang itu kan ada peringatan ya, dilarang memberi makan sembarangan. Kewan niku Pak duwe aturan, panganane diatur. Mosok menungsor gak duwe aturan. Coba misalnya di rumah jenengan ada tulisan dilarang memberi makanan sembarangan kepada penghuni rumah ini. Dikiranya kebun binatang. Bukan, maksudnya adalah bahwa penghuni rumah ini hanya boleh mengkonsumsi yang halal. Sehingga binatang saja dalam urusan makanan itu diatur, ada larangan untuk ngasih makanan sembarangan. Seharusnya manusia gimana? Lebih terlarang lagi. Kita ini makhluk yang berakal, sebab makanan itu berdampak kepada aktivitas yang kita lakukan. Mongko apa sing dilebokno nanti bisa jadi tingkah laku dan perbuatannya. Makanya hati-hati, kewajiban para bapak, para kepala rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga. Jenengan nek nggawa donya sing halal dikasihkan kepada anak istri, insya Allah menenangkan. Tapi kalau membawa harta yang haram lalu dikasihkan anak istrinya, hati-hati saja Pak, bisa jadi mereka akan berbalik arah menyerang kepada orang yang ngasih umpan harta haram ini. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna min auladikum wa azwajikum aduwwan lakum fahdharuhum. Bisa jadi di antara anak kalian, di antara istri kalian ana sing dadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, mongko waspadalah kalian. Dan mungkin awalnya adalah berasal dari suaminya, bapaknya sebagai sumber, sebagai mata tulang punggung di keluarganya, dia mencari sumber pendapatan sing gak bener dikekno anak bojone. Saya punya teman kemarin ya sempat safar bareng cukup lama dengan beliau. Kemudian beliau cerita pengalaman taubatnya. Pada satu ketika beliau ini bekerja di tempat yang terlarang, sehingga beliau membawa banyak harta. Lalu ketika beliau pulang, sampai di rumah malam hari, beliau melihat istri dan anaknya sedang tertidur. Terus beliau ini merenung terus. Dunia sing elek kaya ngene tak kekno mereka. Padahal mereka meskipun tidur darahnya mengalir. Meskipun mereka tidur nafas itu tetap jalan. Meskipun mereka tidur, makanan yang mereka serap itu akan tumbuh menjadi daging.
apabila saya ngasih sesuatu yang haram kepada mereka, itu akan berubah jadi apa? Akan tumbuh menjadi daging mereka, tumbuh menjadi darah mereka, dan seterusnya. Maka beliau berpikir, kalau seperti ini yang terjadi, saya malu kepada Allah untuk memberikan sesuatu yang haram kepada mereka. Ditinggal itu, Pak. Harta haram itu dibuang. Dan sejak saat itu beliau bertobat kepada Allah, lalu membatasi diri hanya mengambil yang halal saja. Masya Allah. Padahal beliau ini penghasilannya ketika itu sangat besar, karena beliau bertugas di daerah yang basah. Bahkan kata beliau, orang mau basah Pak Ustadz, banjir. Saking banyaknya duit-duit yang kotor seperti itu ditinggal. Mikir dengan keluarganya. Sehingga kadang ada orang yang berani mengambil sesuatu yang haram, dia itu tidak berpikir lebih jauh tentang kondisi keluarganya. Dia nggak tahu kalau kemudian ini kalau diberikan kepada mereka bisa berbahaya. Binatang saja status dagingnya bisa jadi haram gara-gara dia makan najis. Maka manusia ketika dia mengkonsumsi makanan yang haram, bisa jadi aktivitasnya, perbuatannya justru akan memusuhi kepala rumah tangga, memusuhi bapaknya, memusuhi suaminya. Nah, kita kan sebagai ibu-ibu misalnya Pak Ustadz, mong saged nompo, sebagai istri hanya bisa menerima. Kadang suami bekerja memang penghasilannya naik turun, kadang banyak, kadang sedikit. Terus itu bagaimana caranya agar kita sebagai istri juga punya peran? Ya, memang anggap saja ibu karena tidak bekerja, tidak punya peran yang maksimal berkaitan dengan sumber pendapatan keluarga. Cuman kan kadang istri itu bisa ngasih pengaruh besar terhadap apa Pak? Bagaimana semangat suaminya ketika bekerja. Ada sebuah cerita. Udah pernah dengar ceritanya belum? Hah? Belum? Sudah kayaknya. Nggak jadi kalau gitu ya. Baik. Peristiwa ini terjadi di zaman Hasan Al-Basri. Berarti di zaman siapa ini? Tabi'in, di zaman tabi'in. Hasan Al-Basri itu dari mana sih Pak? Dari Basrah, makanya disebut Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu pernah diasuh di rumahnya Ummu Salamah. Sebab ibunya itu mantan budaknya Ummu Salamah. Sehingga Hasan Al-Basri ini pernah tinggal di rumah Rasulullah SAW. Beliau kan pernah bercerita, kuntu nawaltu saqfa baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam hakadha. Hasan Al-Basri itu ketika di usia kurang lebih 10 tahun bisa menggayuh atap rumah Rasulullah SAW sambil jinjit. Berarti atap rumah Nabi gimana? Tinggi atau pendek? Pendek. Coba yang usia 10 tahun siapa? Usia berapa? 13 tahun, selisih 3 tahun ya. Berdiri sambil gini. Berapa meter kira-kira? Coba berdiri, tak kasih hadiah. Nah, berdiri. Nah, tangannya dinaikkan ke atas puncak, jinjit. Nah, berapa meter itu Pak? Lebih Pak? Lebih ya? Ada 2 meter? Masya Allah, barakallahu fikum, dapat hadiah. Kurang lebih setinggi itulah atap rumah Rasulullah SAW. Jadi atap beliau termasuk atap yang pendek. Baik, kembali kepada kisahnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berangkat haji. Ketika sampai di kota Mekah, beliau menjumpai seorang pedagang kain. Mendekatlah Hasan Al-Basri ke pedagang kain ini. Lalu si pedagang ini berusaha untuk meyakinkan konsumennya, si ulama Hasan Al-Basri ini sebagai konsumennya, dengan luar biasa menggebu-gebu, terlalu bernafsu, gimana caranya biar bisa laku. Masya Allah, Tuhan beruntung ketemu kami.
Ini kain terbaik di dunia, top markotop, yes mare yes. Kalau jenengan tidak beli nanti pulang rugi. Pokoknya gimana caranya biar orang ini mau beli. Akhirnya beliau berpikir, ini orang kok terlalu bernafsu agar laku dagangannya, sehingga ditinggalkanlah itu pedagang. 2 tahun berikutnya Hasan Al-Basri berangkat haji lagi, dan beliau ketemu dengan penjual kain yang sama. Tapi kali ini cara beliau dalam menawarkan barang dagangannya lebih santun, lebih santai, tidak terlalu bernafsu, sehingga membuat calon konsumennya nyaman. Silahkan tuan, kalau mau diperiksa dulu silahkan, ini barang dagangan saya, kalau tertarik silahkan dibeli, harganya sekian, ada cacatnya di sini, ada cacatnya di sini, silahkan diperiksa. Kemudian beliau terheran, kok ada perubahan besar cara orang ini dalam berdagang. Hasan Al-Basri penasaran, beliau ingin tahu apa sih penyebabnya sehingga cara beliau dalam berdagang ini kok berubah. Ditanyalah orang ini, kamu kan orang yang 2 tahun yang lalu pernah ketemu saya waktu kau menjajakan kainmu, kok sekarang ada cara menawarkan barang yang demikian berubah dari yang dulu dengan yang sekarang? Apa sebabnya? Apakah karena sudah ngaji, atau karena sudah kenal sunnah, atau bagaimana? Beliau ingin tahu. Maka kemudian orang ini membuka cerita. Begini tuan, 2 tahun yang lalu saya itu memiliki seorang istri yang cerewetnya luar biasa. Kalau saya pulang dengan membawa harta yang banyak, dianggap sedikit. Kalau saya pulang dengan membawa harta yang sedikit, wah, masya Allah Pak, isinya mau padu Pak. Sehingga gara-gara istri yang seperti ini semangatnya, sampai akhirnya orang ini terlalu bernafsu ketika mencari harta. Ketakutan ketika pulang ke rumah, karena nanti kalau bawa duit yang sedikit, isinya cuman berantem. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan istri saya ini. Alhamdulillah. Kalau ada orang meninggal baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan kepada saya seorang istri yang jauh lebih qanaah dibandingkan istri saya yang pertama. Nah, istri yang kedua ini punya kebiasaan, setiap kali saya mau berangkat untuk kerja, kerah baju suaminya itu dipegang. Kerah baju suaminya dipegang, ya tentu saja megangnya bukan kayak preman mau mukul gitu ya. Pegang dengan penuh rasa kasih sayang. Lalu beliau sampaikan, ya hadza la ittaqullah la tut'imna illa tayyiban. Wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah, jangan sampai engkau memberikan harta kepadaku kecuali dari sesuatu yang halal. Masya Allah. Pernah nggak Pak dapat pesan kayak gitu? Sebelum jenengan berangkat kantor, terus bojone ngedang neng pinggir lawang, kemudian bajunya dipegang, Mas, bertakwa kepada Allah. Pernah Pak? Hah? Belum. Jenengan tuh sudah nikah berapa tahun? Dapat pesan kayak gini belum pernah? Masya Allah. Berarti coba dititeni Pak ya, besok hari Senin pertama setelah kajian ini nanti. Ada perubahan atau tidak? Kesini bawa istrinya nggak? Bawa, baik. Berarti dengar ya? Dengar. Besok lihat perubahannya Pak ya. Sehingga si wanita ini berpesan kepada suaminya, ya hadza ittaqullah la tut'imna illa tayyiban. Fa in ji'ta biqalilin katsarna. Kalau nanti kamu pulang dengan membawa harta yang sedikit, aku anggap itu banyak.
Wa in ji'ta bila malin anak, dan kalau kamu pulang dengan membawa harta kalau kamu pulang tidak membawa harta, a'annaka, aku akan membantumu. Tenang saja. Masya Allah. Hanya dengan kalimat motivasi seperti itu ngelerem batin suaminya, sehingga perasaan sejuk, tenang, damai ada pada diri seorang suami. Berangkat kerja kangen omah, Pak ya, berangkat kerja kangen rumah. Kalau suami sekarang kan beda, Pak ya. Begitu berhasil keluar rumah, alhamdulillah, wonge turu. Karena sekarang suasananya terbalik, sehingga bapak-bapak ketika mau keluar rumah itu ditanya, arep ning ndi? Begitu pulang dari rumah juga ditanya, dari mana kamu? Maka para suami jadi kadang itu nggak betah untuk masuk ke dalam rumah, nggak betah datang ke rumahnya, nggak betah untuk pulang. Sebab kalau di rumah begitu masuk sudah dihisap sama istrinya. Padahal nyuwun sewu, nggih. Jenengan kalau masuk warung, bapak-bapak ya, kalau masuk warung pernah nggak ditanya dari mana, Pak? Hah? Masuk warung itu ditanya apa, Pak? Hah? Mau minum apa, mau makan apa? Iya. Kalau masuk warung tanyaannya apa? Mau makan apa? Bapak mau makan apa, mau minum apa? Monggo badhe ngunjuk nopo? Langsung disuguhi menu. Coba jenengan kalau pulang seperti itu, Pak. Kira-kira bisa nggak, Pak? Berarti ibu-ibu harus nyiapkan menu tiap hari ya. Nanti kalau bapak pulang langsung menunya disuguhkan. Sehingga nggak pernah ada kok bapak-bapak datang ke warung ditanya, Pak dari mana? Langsung ditanya mau makan apa. Makanya suaminya lebih kerasan neng warung timbangane neng omah. Leres, Pak. Jenengan ngoten niku, Pak? Mboten nggih? Mboten. Di sini tidak demikian ya, nggak tahu nanti kalau di rumah. Karena orangnya sedang hadir di pengajian. Baik. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat yang diberikan oleh seorang istri mungkin bisa jadi mereka tidak terlibat dalam mencari sumber pendapatan bagi keluarga. Namun pesan moral yang disampaikan oleh seorang istri bisa membuat suasana rumah tangga jadi semakin damai. Coba sesekali ketika Anda suaminya pulang atau suaminya mau berangkat kerja dikasih pesan moral. Mas, bertakwa kepada Allah, jaga pandangan, ingat neraka jahanam. Lu kok kayak gini pesannya? Lu kan enggak apa-apa. Pesan bagus nggak itu? Pesan bagus. Hah? Gimana, Pak? Ancaman ya, Masya Allah. Jahanannya loh, Mas. Si jiwanya cukup. Betul kayak gitu? Dititeni sesuk, Pak ya. Kalau besok ada seperti itu, alhamdulillah, berarti pengajian ini berhasil, Pak. Ada perubahan. Baik. Sehingga terkadang ada seorang suami yang dia terpengaruh oleh semangat istrinya. Ketika istrinya semangatnya semangat yang bagus, itu memberikan semangat yang baik, dorongan yang baik bagi suaminya. Sebaliknya ketika istrinya terlalu bernafsu dengan harta, terlalu perhitungan dengan harta, justru itu bisa terlalu menekan suaminya. Ada sebagian orang yang saya lihat kayaknya dia ini sering bingung. Jadi kayak orang pusing tiap hari. Karena sering dimarahi istrinya. Gara-gara apa? Urusan duit. Mulai ranggo duit diseneni, ranggo popo diseneni. Subhanallah. Baik. Karena itu ini pesan bagi ibu-ibu ya. Berikan semangat yang baik bagi suaminya, sebab Anda bisa memberikan pengaruh yang luar biasa bagaimana cara suami ini dalam mencari harta. Nah, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang menghindari syubhat, kata beliau, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Orang yang menghindari syubhat maka berarti dia telah membersihkan agama. Tadi sudah kita bahas.
dan membersihkan kehormatannya. Apa yang dimaksud menghindari syubhat itu membersihkan kehormatan. Kadang ada sebagian orang yang hartanya itu dicurigai oleh orang lain. Bentuknya gimana, Pak? Ada sebagian orang yang kadang ketika dia ngasih sesuatu kepada orang lain, yang nerima itu, Pak, setengah hati untuk mau menerima. Iki halal apa haram ya? Halal apa haram? Kenapa? Karena orang ini hartanya dicurigai oleh orang lain. Sehingga ketika hartanya dicurigai oleh orang lain, saat dia ngasih sesuatu kepada tetangganya, kepada temannya, kepada kerabatnya, sampai yang nerima itu tidak bisa menerima dengan lapang dada, khawatir, deg-degan. Ojo-ojo ini dunya sing haram, jangan-jangan ini harta yang haram. Kira-kira kalau kita diberlakukan orang lain seperti itu, bahagia nggak, Pak? Nggak bahagia. Berarti orang lain suudzon sama kita. Dan mungkin saja itu terjadi pada diri kita. Ada orang yang suudzon disebabkan karena harta kita itu tidak 100% bersih. Ini contoh yang sering terjadi ya di masyarakat. Kadang ada tetangga yang cepat sekali ketika dia bangun rumah. Wingi bar tuku motor, saiki wis tuku mobil. Terus ngedak omah. Bar ngono tuku tanah. Kok cepete? Ojo-ojo ngrawati tuyul. Jadi sehingga orang itu kan muncul kecurigaan. Itu kok cepat sekali ya punya harta. Jangan-jangan punya perewangan, nganggo pesugihan, ngerawati tuyul. Itu orang kampung, Pak. Karena mungkin dia belum berpikir tentang masalah harta haram, riba dan seterusnya. Dalam bayangan mereka, kalau ada orang yang begitu cepat ketika dia mengumpulkan harta, dicurigai dia punya jin, dia punya tuyul, dia menggunakan pesugihan dan seterusnya. Dicurigai seperti itu. Ini contoh di masyarakat, orang kalau hartanya bermasalah, kehormatannya hilang. Sangat berbeda kalau kemudian orang itu hartanya harta yang dalam posisi bersih dari kotoran syubhat, bersih dari harta yang haram. Maka masyarakat tidak akan menaruh kecurigaan. Dulu ada sebagian ulama, kalau bertamu di rumah ulama yang lain, maka beliau itu makannya lahap. Dikasih suguhan apapun dimakan, dikasih apa dimakan, makannya lahap. Akhirnya orang-orang di sekitarnya terheran, nggak biasanya orang ini makan seperti ini, karena beliau ulama. Lalu dikatakan bahwa pada saat beliau ditanya kenapa kok makannya banyak, beliau menyampaikan, karena saya yakin harta beliau ini halal. Sehingga ketika harta beliau ini halal, saya merasa nyaman ketika memakannya. Dimakan banyak itu suguhan, sebab beliau yakin hartanya halal. Dan itu pujian yang diberikan antara satu ulama dengan ulama yang lain. Pada satu kesempatan ketika saya safar di Madinah, saya diajak oleh salah seorang ustadz yang beliau sudah selesai program doktoral. Diajak, ayo bertamu ke rumah salah satu syekh yang ada di Madinah. Beliau dosen kalau tidak salah jurusan dakwah dan usuluddin. Akhirnya saya ikut. Beliau adalah Syekh Abdul Karim Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala. Lalu beliau bercerita, ada dosen beliau, dosennya Syekh Abdul Karim, yang baru saja pensiun, berasal dari Melayu, dari Malaysia. Namanya Profesor Dr. Mahmud Kidah. Profesor Dr. Mahmud Kidah dari daerah Kedah. Kedah itu salah satu wilayah di Malaysia. Nah, beliau menceritakan, Profesor Mahmud ini datang sebelum waktu kerja
dan pulang setelah jam kerja. Nggak pernah mengurangi jam kerja, itu nggak pernah. Jadi misalnya masuk jam 8, beliau sudah hadir sebelum jam 8. Pulang jam 5, beliau baru keluar setelah jam 5. Nggak pernah kok kemudian jam 3 sudah pulang, itu nggak pernah. Dan aktivitas beliau itu rajin, sehingga kalau kerja sungguhan. Sampai akhirnya beliau dijadikan sebagai ketua program pasca sarjana ulama, tapi dari Malaysia. Ulama dosen di Universitas Islam Madinah. Apa pujian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Karim kepada Profesor Mahmud Kini? Beliau mengatakan, saya yakin harta beliau halal. Saya yakin harta beliau halal. Karena tidak ada korupsi waktu, bukan tipe orang yang malas-malesan ketika bekerja, sehingga betul-betul ketika digaji oleh kampus, itu gajinya penuh halal. Ulama memuji ulama berkaitan dengan hartanya disebabkan karena orang ini serius ketika bekerja, nggak ada korupsi waktu dan seterusnya. Itu contoh, Pak. Kalau orang punya harta halal, menyebabkan ketenangan, agamanya terjaga, kehormatannya terjaga, sehingga orang tidak curiga terhadap orang yang seperti ini hartanya. Berbeda ketika orang itu hartanya campur, ada yang halal, ada yang haram, kadang masih memberikan kecurigaan di tengah masyarakat. Ini juga cerita yang terjadi di Jogja. Jadi nek didongengi rada seneng ya. Nek pengajian kok ora ono dongenge, itu biasanya ditinggal turu. Nyuwun sewu nggih. Nyuwun sewu sing merem melek dhisik. Tidur boleh tapi melek ya. Gimana caranya? Nggak bisa ya. Jadi ada komunitas sepedaan, Pak, di Jogja. Di tengah komunitas itu ada pengusaha, ada karyawan, ada pejabat, ada aparat, ya pokoknya campur lah. Nah, satu ketika mampir warung, ada salah satu pesepeda yang ngasih gratisan. Wis, sakarepe mangan bonus, mangan sakarepmu tapi tak bayari. Semuanya bebas. Lalu di antara mereka ada yang komentar, duitnya halal ora? Uangnya halal atau tidak? Orang ini bilang halal, tenang saja halal. Kenapa muncul pertanyaan seperti itu? Karena manusia ini hartanya dicurigai. Sehingga orang ketika hartanya dicurigai, saat dia ngasih sesuatu, nggak semua orang mau menerima. Itulah yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika orang menghindari syubhat, maka terjaga kehormatannya. Makanya jamaah, satu kata kunci, ambil yang yakin halal, sedangkan yang ditinggalkan ada berapa, Pak? 2. Pertama, sing haram, nomor loro, syubhat. Bukan syubhat itu dicarikan alasan untuk jadi halal. Ini kan masih syubhat. Kok sih tak tanyakan ke sana, tanya sini, tanya situ, cari kira-kira mana yang memberikan fatwa halal. Pernah ada orang ini datang ke Jogja, ke kantor Yufid, dan waktu itu saya bekerja di kantor Yufid. Datang rombongan, lalu beliau ingin tanya tentang kasus muamalah dari Jakarta. Terus saya bilang, kenapa jauh-jauh ke Jogja? Di Jakarta ada banyak ustadz yang bisa ngasih jawaban kasus Anda. Anda bisa datang ke Ustadz Erwandi, yang beliau adalah pakar dalam masalah muamalah. Anda bisa datang ke Ustadz Nizar, ustadz-ustadz yang lainnya. Lalu yang nganter itu bilang ke saya, sebenarnya orang ini sudah tanya ke beberapa ustadz, termasuk Ustadz Erwandi.
termasuk Ustadz Irwandi, tapi karena beliau pengen cari jawaban yang memuaskan, akhirnya datang ke sini, berharap antum bisa ngasih jawaban yang berbeda. Masya Allah. Alhamdulillah, waktu saya ngasih jawaban, sebelum saya tanya itu, ketika saya ngasih jawaban kurang lebih sama seperti yang difatwakan Ustadz Irwandi. Berarti sama-sama melarang. Ya agak kecewa, berharap nanti fatwanya membolehkan, tapi ternyata tetap dapat jawaban yang melarang. Sehingga pulang tetap membawa kesimpulan praktek ini dilarang. Itu contoh ketika ada orang yang nyari-nyari celah, barangkali masih ada ustadz yang membolehkan. Nah kalau boleh, ini kalimat ini dipegangi. Apalagi kalau kemudian jawabannya kurang terlalu serius. Mohon maaf ya, kalau ada ustadz ditanya dalam kondisi beliau buru-buru, itu jawabannya pasti nggak maksimal. Dalam kondisi buru-buru. Tapi kan kadang masyarakat, jamaah itu nggak mau tahu. Satu lagi ustadz, satu lagi. Tunggu dulu, satu lagi ustadz. Urgent ini, mendesak. Terus tanya dalam posisi ini yang ditanya pusing, buru-buru karena pesawatnya mau take off, sebentar lagi harus boarding, sudah dalam kondisi itu masih dihadang di jalan ditanya, nggak bakalan bisa ngasih jawaban yang bagus. Makanya kalau tanya, lihat keadaan. Kalau keadaannya nggak nyaman, jangan dipaksakan. Nah ada orang yang kadang nggak mempertimbangkan bagian ini. Mohon maaf, biasanya jawabannya nggak maksimal, akhirnya jawaban yang nggak maksimal itu yang digunakan sebagai landasan. Kemarin beliau bilang boleh kok. Kapan kamu tanya? Pas beliau mau ke airport itu. Beliau pas lari-lari tak kejar. Akhirnya karena jawabannya jawaban mendesak, ya udah, boleh aja biar dia pergi. La haula wala quwata illa billah. Baik, karena itu jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, waspada dengan hal semacam ini. Bisa jadi ada orang yang nyari-nyari celah dalam rangka untuk membela harta yang syubhat. Padahal Nabi SAW minta, nek ketemu syubhat, dia apa kan? Tinggalkan. Faman ittaqa syubhat, siapa yang menghindari syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdi, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Sekarang coba Anda baca firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 32. Buka mushaf Al-A'raf ayat 32. Silakan buka mushafnya. Mushaf Pak ya, bukan HP Pak. Qur'annya ada di mana? Di HP. Baik, silakan buka Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 32. Di Qur'annya ada surat Al-A'raf enggak? Ada? Ada ya. Berarti bukan Qur'an palsu. Dah, ayat 32. Udah ketemu? Baik. Coba kalimatnya gimana? Ada yang bisa baca? Bawa enggak? Bisa. Oh enggak bawa. Santri enggak bawa ya. Allah Ta'ala berfirman, Fadhal ikra. Ada suaranya itu? Alhamdulillah. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Barakallahu fiik. Sekalian artinya, biar jamaah bisa mendengar langsung bagaimana artinya. Ada terjemahannya mushafnya? Ada, baik, silakan dibaca. Katakanlah sebagai rasa ingkar kepada mereka
perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, yang terdiri dari pakaian dan yang baik-baik, yakni kelezatan-kelezatan dari rezeki. Katakanlah semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, yang berhak memilikinya sekalipun selain mereka turut pula memilikinya, khusus untuk mereka saja dengan dibaca rofa, sedangkan dibaca nasab menjadi hari kiamat. Masya Allah. Itu terjemah versi siapa? Ono rofa nasab. Khalisatan yaumal qiyamah, khusus bagi mereka kelak di hari kiamat. Oh, dari tafsir Jalalain. Oh, kemana? Siap, lanjutkan. Diulangi. Katakanlah, Muhammad, siapakah yang memamerkan perhiasan dari Allah yang telah dia sediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman dan juga tidak beriman dalam kehidupan dunia, tetapi ia akan menjadi khusus untuk mereka yang beriman saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui. Masya Allah. Baik. Ini kabar gembira bagi mukmin. Ayat ini menjadi kabar gembira bagi mukmin. Dari sisi mana, Pak? Kok bisa disebut sebagai kabar gembira bagi mukmin? Baik, di sisa waktu kita akan bahas bagian ini. 15 menit insya Allah. Orang musyrikin, mereka ketika dalam aturan pakaian dan makanan membuat hukum sendiri, sehingga mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini kebiasaan orang musyrik. Salah satu di antara bentuk mengharamkan apa yang Allah halalkan adalah mereka ini membuat aturan bahwa orang yang datang ke Masjidil Haram tidak boleh tawaf kecuali dengan menggunakan pakaian yang enggak pernah dipakai maksiat. Coba, menggunakan pakaian yang enggak pernah dipakai maksiat. Itu kan enggak ada. Hampir semua pakaian pernah digunakan untuk maksiat. Sehingga mereka tidak punya pilihan untuk tawaf dalam kondisi berpakaian kecuali kalau dia punya kain baru. Kalau dia tidak punya kain yang baru, maka dia tidak bisa tawaf dengan berpakaian. Akhirnya mereka tawaf sambil telanjang. Itu ceritanya. Kenapa kok ada tawaf sambil telanjang? Karena mereka buat syarat, siapa yang mau tawaf harus hanya boleh menggunakan pakaian yang tidak pernah digunakan untuk maksiat. Dan itu mustahil. Ini mereka mengharamkan perhiasan dari Allah. Yang dimaksud perhiasan di sini adalah pakaian. Wat-thayyibati minar rizq, dan mereka juga mengharamkan makanan-makanan yang halal. Contohnya apa, Pak? Ada beberapa jenis onta yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Maidah yang diharamkan oleh orang musyrikin. Sehingga mereka mempersembahkan onta itu untuk berhalanya. Misal, ini ada yang namanya onta saibah, ada onta ham, ada onta apa lagi? Ya, onta-onta jenis itu diharamkan oleh orang musyrikin, nggak boleh dimakan. Karena onta ini akan dipersembahkan untuk berhalanya. Sehingga mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Qul," katakan oleh Muhammad, siapa yang berani mengharamkan pakaian yang telah Allah halalkan untuk para hambanya dan makanan-makanan yang halal yang Allah sediakan untuk para hambanya, siapa yang berani mengharamkan seperti itu? Allah halalkan kok diharamkan. Sehingga Allah mengingkari orang yang mengharamkan, yang melarang sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya." Semua kenikmatan itu milik orang yang beriman ketika kehidupan mereka di dunia. Semua kenikmatan itu milik orang yang beriman pada saat mereka hidup di dunia. Loh, orang kafir kan juga turut menikmati.
Orang kafir punya dunia nggak Pak? Punya, bahkan lebih banyak. Terus kata Allah di sini milik orang yang beriman. Gimana dengan kondisi orang kafir? Para ulama menjelaskan orang kafir memiliki harta dalam kondisi tidak legal. Dalam kondisi tidak legal. Sedangkan orang yang beriman memiliki harta dalam keadaan legal. Legal dan tidak legal maksudnya bagaimana? Orang mukmin ketika memiliki harta yang halal, sumbernya halal, dia gunakan untuk sesuatu yang halal, maka dia tidak akan disiksa, tidak akan dihukum oleh Allah karena itu. Tapi non muslim ketika dia memiliki harta yang halal, sumbernya halal, dia gunakan untuk sesuatu yang halal, namun dia non muslim, nanti akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Kamu tidak pernah beribadah kepadaku, kenapa makan rizkiku? Makanya Allah katakan, Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Katakanlah Muhammad, itu milik orang-orang yang beriman ketika mereka hidup di dunia. Ada tafsir yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah ay la tabi'ata alaihim fiha. Katakanlah bahwasanya rizki yang halal itu milik orang-orang yang beriman ketika mereka hidup di dunia, dan hanya murni milik mereka ketika di akhirat. Karena pada waktu di akhirat orang kafir dapat jatah apa? Nggak dapat apa-apa, karena semuanya diazab. Sehingga ketika di akhirat orang kafir itu sepeser pun nggak dapat nikmat, sebab semuanya diazab. Itu di akhirat. Nah ketika di dunia orang kafir masih bisa dapat nikmat nggak Pak? Masih. Mereka bisa menikmati dunia, mereka bisa makan, bisa tidur, bisa minum, bisa tidur, bisa kawin. Itu orang kafir. Tapi besok di akhirat mereka sudah nggak punya apapun. Baik. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin ketika menggunakan harta yang halal pada waktu di dunia nggak dituntut. Tidak dituntut. Wa mafhumul ayah anna man lam yu'min billah bal ista'ana biha ala ma'asihi fa innaha ghairu khalisatin lahu wala mubahatin bal yu'aqabu 'alaiha wa 'ala tana'umi biha wa yus'alu 'anil na'im yaumal qiyamah. Pemahaman sebaliknya dari ayat bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan dia menggunakan harta itu untuk berbuat maksiat, maka nanti dia akan dihukum oleh Allah meskipun dia menikmati yang halal, walaupun harta itu halal. Ini keterangan Ibnu Katsir rahimahullah. Yu'aqabu 'alaiha, dia akan dihukum disebabkan karena dia menikmati harta. Sebab non muslim tidak punya hak untuk menikmati rizki yang disediakan oleh Allah karena mereka tidak beribadah kepada Allah. Demikian keterangan yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Masya Allah, kok bisa Pak seperti itu? Kita dikasih nikmat, seharusnya tugas orang yang menerima nikmat itu apa? Berbuat taat. Kalau ada orang yang diberi nikmat tapi setelah itu dia berbuat kesyirikan, menyembah selain Allah, di saat itulah Allah murka. Sehingga nanti Allah akan nuntut orang ini. Kau sudah aku kasih nikmat A, kasih nikmat B, kau bisa makan, kau bisa minum, kau bisa menikmati kehidupan di dunia, kau gunakan untuk apa semua itu? Untuk maksiat, gak pernah ibadah kepada Allah, bahkan sujud kepada selain Allah, bahkan dia menyekutukan Allah dengan aneka Tuhan-Tuhan yang lainnya. Allah tuntut karena mereka menikmati dunia tapi tidak digunakan untuk berbuat taat. Berbeda dengan orang yang beriman. Orang beriman ketika menikmati semua itu tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan
Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Sekarang jam 10.53 kurang 7 menit Pak Ustaz. Jadi saya korupsi waktu 7 menit. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sales apa? Oh, Pak. Kemudian kita tawarkan jasa kepada seorang tukang kayu dan seorang tukang yang sedang mengerjakan rumah orang lain. Kemudian kita katakan, bantu saya supaya yang punya rumah mau pagarnya. Oh, tukang yang sedang ngerjakan. Terus Kamu kan kasih persenan, apakah demikian termasuk menyogok Ustaz? Masya Allah. Ya. Memang aneka celah itu terjadi pada seseorang. Baik, ini sebentar, minta tolong tuh disalurkan ke depan. Nah, berarti diulang ini Ustaz pertanyaannya ya. Nah, diulang. Nah, baik. Tolong diulang yang tadi. Yang tadi mana? Udah hilang. Biar pemirsa bisa dengar. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ketika kita menjadi sales pagar teralis, kemudian kita tawarkan jasa kepada seorang tukang yang sedang mengerjakan rumah orang lain. Kemudian kita katakan, bantu saya supaya yang punya rumah mau pagarnya. Nanti kamu tak kasih persenan, apakah yang demikian termasuk menyogok Ustaz? Jazakumullah khairan. Masya Allah, baik. Memanfaatkan orang dalam agar bisa masuk ke dalam ya. Boleh nggak kayak gini Pak? Kadang praktek seperti ini di sebagian masyarakat sudah menjadi hal yang biasa. Sehingga kita dulu ya, tahun 98 itu kan Indonesia kayak sedang dicuci. Anti KKN terutama ya. Apa KKN? Korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi nyatanya pasca revolusi penyakit itu juga bertahan. Gak hilang. Meskipun sudah diperangi demikian kuat, namun pada prakteknya ternyata tetap bertahan. Nah, salah satunya adalah masalah nepotisme. Nepotisme terutama dalam proyek. Kalau nggak melalui orang dalam atau kenalan, susah Pak untuk bisa menang. Sehingga pilihannya melalui orang di dalam, kenalan atau sogok. Nah yang kayak gini hukumnya bagaimana? Hukumnya jelas nggak boleh. Hukumnya nggak boleh. Baik, bahkan itu bisa melanggar hukum di Indonesia. Nah sekarang kasusnya seperti tadi, tukang ini kan bukan orang dalam, karena dia ya pekerja lepas. Selama dia sedang bekerja pada pemilik rumah itu, maka status dia seperti orang dalam. Sehingga kalau kemudian Anda menawarkan jasa teralis, ini kalau langsung menawarkan ke pemilik rumah bisa jadi nggak mau, lewat tukang saja, biar tukang yang manas-manasi. Nanti kalau tukangnya sudah manas-manasi, udah panas, ya tinggal disulut kan langsung bulat-bulat gitu. Kemudian ada kerjasama dengan tukang, tukangnya dikasih persen seperti ini. Wallahu alam, mungkin bisa jadi itu masuk kategori sogok. Karena sebenarnya mereka sedang mempengaruhi pemilik rumah, konsumen ya, untuk mau belanja, tapi kerjasama antara pemilik teralis, sales teralis dengan tukang. Nah yang kayak gini tidak boleh. Maka kami sarankan Anda bersaing sehat saja, lakukan secara organik, normal, tidak usah pakai sogok-sogokan, bayar-bayaran. Dipahami ya?
Sehingga misalnya ya berani sampaikan kepada pemilik rumah, kalau Anda menawarkan pagar tralis atau pagar stainless dengan harga sekian, insya Allah kualitas kami bagus dan harganya bersaing dengan yang lain. Masalah dia mau terima dan tidak terima, tawakal kepada Allah. Sebab dalam mencari sebab rizki kita harus pastikan itu apa? Halal. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah kita membeli emas di teman pegadaian, di tempat apa temannya? Teman pegadaian. Mungkin di tempat. Tempatnya. Di tempat pegadaian, secara cash dan langsung. Secara cash dan langsung. Baik. Sekarang coba kita bicara tentang masalah hukum gadai secara umum ya. Hukum gadai secara umum. Gadai itu boleh atau tidak, Pak? Boleh. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Kalau gadai itu boleh. Angkat tangan yang tahu. Sebutkan dalil bolehnya gadai. Rasulullah menggadaikan baju besi kepada Yahudi karena apa? Membeli gandum. Masya Allah, dapat hadiah ya. Anda dapat hadiah syarah usul tsalatsa. Baik, sebutkan dalil dari Al-Quran bolehnya melakukan transaksi gadai. Di sini yang banyak hafal Quran kan? Nggak ada yang nyebut? Baik, kita lewati saja kalau begitu. Jadi gadai hukum asalnya apa? Boleh. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa in kuntum fi safarin walam tajidu katiban farihanun maqbudha. Apabila kamu sedang safar dan tidak ada tukang tulis yang bisa mencatat transaksimu, maka serahkanlah barang gadai. Aturannya nomor 1, barang gadai itu tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai. Sehingga kalau si A menggadaikan sawah kepada si B karena A utang 10 juta, terus dibuat perjanjian, selama utang ini belum lunas maka B boleh memanfaatkan sawah itu. Perjanjian seperti ini statusnya perjanjian yang batil, tidak boleh. Karena kalau B memanfaatkan barang itu berarti B terhitung memanfaatkan barang gadai dan tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Sudah? Yang kedua, aturan yang kedua, jika A tidak bisa lunas, maka barang gadai tidak otomatis pindah hak milik jadi milik B. Saya ulang ya. Jika A tidak bisa lunas tepat waktu, maka barang itu tidak otomatis pindah hak milik jadi milik B. Paham di sini? Baik. Sehingga kalau Anda utang ke saya senilai 5 juta, tak kasih 5 juta, terus Anda menggadaikan motor. Baik, ini saya kasih utang 5 juta, batas waktunya 2 tahun. Akhirnya saya bawa motornya. Selama 2 tahun ternyata dia nggak bisa bayar. Apakah motor ini jadi hangus, jadi milik saya? Tidak, motor ini milik siapa? Tetap milik si A yang utang. Sehingga saya tidak berhak memiliki motor itu. Sampai di sini, Pak? Baik. Oleh karena itu kalau ada orang yang gadai emas, dia nyerahkan emas ke bank sebagai jaminan, lalu dia dapat utang, atau dia nyerahkan emas sebagai jaminan lalu dia mendapatkan utang dari pegadaian, maka dalam posisi ini ketika dia dapat utang dari pegadaian, jikalau misalnya orang ini nggak bisa bayar, maka emas itu tidak otomatis pindah hak milik, sehingga tetap jadi milik siapa? Yang berutang. Sudah? Terus solusinya bagaimana
agar orang ini bisa mendapatkan pengembalian utang, karena kan sudah lama, udah lebih dari jatuh tempo, sementara emasnya atau barangnya tidak bisa dijual, belum pindah milik. Maka solusinya adalah apabila ada orang yang pinjam ke kita, pinjam uang ke kita, dan dia menggadaikan barang tertentu, lalu dia tidak bisa mengembalikan utangnya, maka kita minta izin kepada yang bersangkutan, boleh nggak saya bantu menjualkan? Jika dia setuju dengan itu, baik, silahkan bantu jualkan. Jika setuju dengan itu, silahkan Anda bantu jualkan. Nanti Anda ketika bantu jualkan dapat duit ya. Nah, duitnya dipakai untuk nutupi utang dulu. Sisanya jika masih ada, serahkan kepada orang tersebut. Wallahu a'lam. Jelas insyaallah? Baik, jadi gadai emas, membeli gadai dari emas gimana? Hah? Apakah pegadaian dapat izin untuk menjualkan barang itu? Kalau pegadaian dapat izin dari nasabah yang naruh emas di sana, maka Anda boleh membeli emas di pegadaian. Tapi kalau mereka belum dapat izin, pada asalnya tidak boleh. Wallahu a'lam. Sebelum dilanjutkan, ini ada pengumuman mobil dengan plat B1276VB mungkin bisa tolong dipindahkan karena menghalangi jalan. Barakallahu fikum. Mobil dengan plat B1276VB bisa dipindahkan terlebih dahulu. Barakallahu. Mobilnya jenis apa? Hah? Mungkin dia lupa plat nomornya. Oh ya. Karena nggak bawa STNK. Jenis mobilnya apa? Roda 4 atau roda 3 ya? Roda 4. Belum ada ya? Belum. Baik, yang merasa silahkan bisa menyesuaikan. Selanjutnya Mobil Terios. Ya, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana cara menyadarkan saudara yang bekerja di dunia perbankan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyadarkan saudara yang bekerja di dunia perbankan? Memang terkadang dakwah itu kepada keluarga bisa jadi lebih berat, karena keluarga itu tahu masa kecil kita. Kamu dulu sering ngompol, sekarang kok ngomong kayak gini. Padahal dulu yang namanya sering ngompol ya hampir semua anak kecil ngompol. Kamu dulu sering maling mangga. Sehingga alasan waktu kita di masa kecil, kejadian-kejadian yang kurang berkenan di waktu kecil itu dijadikan sebagai penghalang dia mau menerima dakwah. Dan sampai saat ini seperti itu masih banyak. Makanya dulu Nabi Musa alaihissalam, pada waktu beliau berdakwah kepada Fir'aun mengingatkan kepada Musa, kamu dulu kecil tak rawat, sekarang kok kayak gini. Kemarin kamu membunuh orang Mesir, terus melarikan diri. Sekarang datang-datang pengen ngejak kita untuk meninggalkan agama kita. Tidak bisa. Lebih susah untuk menerima. Sebab Fir'aun merasa Musa telah banyak berbuat salah menurut anggapan Fir'aun. Padahal beliau benar dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Taurat. Maka terkadang ketika kita berdakwah tapi kita punya pengalaman yang kurang baik, itu bisa menjadi salah satu penghalang dakwah. Sehingga dai itu dituntut untuk bisa menjaga diri. Hati-hati betul, jaga diri betul. Karena kamu diawasi oleh banyak orang. Ya, meskipun tujuan utama bukan dalam rangka untuk mencari perhatian orang, tapi kadang mereka juga berpikir, selama saya masih bisa menjaga diri, insya Allah ketika saya bicara masih banyak orang yang mau mendengarkan. Tapi kalau kemudian orang ini nggak bisa jaga diri, kehormatannya jatuh, ketika dia bicara bisa jadi banyak orang yang tidak mau percaya. Baik,
Nah, intinya saya sarankan kalau memang Anda tidak sanggup untuk mengingatkan saudara, maka saya sarankan gini aja, Anda ajak saudara untuk datang ke kajian yang membahas masalah dosa riba. Ya, semoga dengan itu beliau bisa mendengarkan langsung dari ustadz atau dari penceramah, dan harapannya nanti bisa meninggalkan pekerjaan yang saat ini dia geluti. Wallahu a'lam. Atau mungkin bisa dikasih link YouTube ya. Nih tonton nih YouTube. Atau audio, ini kamu dengerin ya. Karena di sini menjelaskan tentang bagaimana status pekerjaan kamu. Nah, seperti itu akan lebih meyakinkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, jika yang mencari nafkah adalah suami dan istri mempunyai usaha bersama, apakah sebagai suami yang seharusnya jadi tulang punggung keluarga menjadi tidak ideal sebagai suami dalam Islam? Apakah ada kesalahan bagi suami jika yang mencari nafkah demikian, yaitu mencari nafkah berdua dengan istri? Jazakumullah. Suami masih kerja nggak? Masih ya? Masih kerja di luar. Tapi istri punya usaha. Iya. Modalnya dari suami kalau usaha bersama itu. Kurang lebih. Baik. Atau tadi usaha bersama ya, mungkin modal dari suami, istrinya yang menjalankan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suami akan tetap menjadi imam bagi keluarganya jika dia bisa memenuhi kebutuhan nafkah mereka. Allah taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Lelaki itu adalah imam bagi para wanita disebabkan karena Allah ngasih kelebihan kepada mereka, sehingga lelaki punya keunggulan melebihi dari perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan karena mereka menginfakkan hartanya. Oleh karena itu, selama dalam sebuah keluarga posisi lelaki adalah tulang punggung keluarga, insya Allah Pak, keluarga ini masih memungkinkan untuk diajak jadi baik. Tapi kalau dalam sebuah keluarga istrinya yang menjadi sumber pendapatannya, maka bisa jadi keluarga ini tidak bisa dikendalikan menjadi keluarga yang baik. Sehingga istrinya bekerja, suaminya di rumah ngomong anak. Dibalik ya Pak. Kalau sudah seperti itu, kebalik seperti ini, berarti kodrat keluarga yang baik itu sudah goyang. Nah, yang seperti ini lebih sensitif terjadinya perpisahan dalam keluarga. Baik, makanya bapak-bapak tetap jaga bahwasanya Anda adalah orang yang berwibawa di keluarga Anda. Jaga wibawa itu dengan memberikan nafkah bagi mereka, anggota keluarga. Selanjutnya, bagaimana kalau istri punya usaha yang modalnya dulu dari suaminya? Suaminya kerja di luar, lalu istrinya dikasih modal oleh suaminya. Apakah keuntungan dari usaha itu bisa menggantikan nafkah? Kata kuncinya begini, usaha dalam keluarga itu dibahas dalam ilmu tentang akad kerjasama, baik mudharabah maupun musyarakah. Sedangkan masalah nafkah itu dibahas dalam ilmu tentang fikih keluarga. Masalah nafkah itu dibahas dalam apa? Fikih keluarga. Sudah? Nah, dua hal ini jangan dicampur. Kalau dua hal ini nyampur, nanti jadinya bingung. Maka caranya dipisahkan. Masalah keluarga, masalah muamalah, kumpul masalah muamalah. Selesaikan masing-masing. Suami melakukan akad kerjasama dengan istri, statusnya adalah masalah keluarga atau muamalah? Muamalah. Ya? Selesaikan dengan cara muamalah. Caranya gimana Pak? Selesai dengan masalah muamalah. Caranya adalah pembagian hasil berdasarkan kaidah muamalah. Misalnya
dapat untung. Nah, untung kan dibagi pemodal sama pengelola. Pemodal berapa persen, pengelola berapa persen. Nah, dari situlah ketahuan harta istri di sini sekian. Harta istri di sini sekian. Dah? Sedangkan dalam urusan fikih keluarga, maka dikembalikan kepada asas bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Sehingga dalam hal ini suami tetap harus ngasih nafkah walaupun istrinya kaya. Kenapa tetap harus ngasih nafkah? Karena kewajiban kepala rumah tangga apa? Menafkahi istrinya walaupun istrinya kaya. Walaupun istrinya punya banyak duit, tapi suami tetap wajib ngasih nafkah ke dia. Maka dalam hal ini, kalau bapak bekerja dan istri bapak bekerja di rumah, lalu hasil dari istri bagaimana nasibnya? Ya dikantongi pribadi. Sedangkan hasil dari ayah digunakan untuk belanja bulanan. Wallahu a'lam. Insyaallah dipahami ya. Ini sampai ada orang yang komen kayak gini. Saya buat apa mengizinkan istri saya kerja? Toh nanti kalau dia punya duit dipakai sendiri. Suaminya nggak boleh minta. Dan nafkah tetap wajib diberi oleh suami. Jadi istrinya sugih banget, kaya sekali, karena duitnya tidak pernah dipakai sama sekali. Wallahu a'lam. Lanjut silakan. Bismillah, Afwan Ustadz mau bertanya, apa hukum menyimpan uang di bank yang setiap bulannya terpotong untuk admin dan tidak ada penambahan di dalamnya? Apa hukum menyimpan uang di bank yang setiap bulannya kepotong admin, tidak ada penambahan? Alhamdulillah. Kata kuncinya selama tidak ada penambahan insya Allah aman. Karena berarti Anda tidak mengambil riba. Tapi Pak, itu kan ada biaya admin. Nah, biaya admin itu hak bank yang sudah memberikan jasa dan layanan. Karena bank sudah memberikan jasa dan layanan, maka bank berhak terhadap hak administrasi tadi. Oleh karena itu bayar hak seperti ini, itu bagian dari konsekuensi sebab Anda telah menggunakan jasa mereka. Oleh karena itu, ketika Bapak transfer antar bank atau transfer sama bank lalu tidak diminta ijazah sama sekali, berarti kan sama dengan mereka itu tanazul, melepas haknya. Ya sudahlah, silahkan dipakai dan saya tidak melepas hakmu. Saya tidak meminta haknya. Tidak masalah. Biaya jasa sewa itu dia lepaskan, sah-sah saja. Karena bukan syarat dalam transfer harus ada sewa. Kalaupun tidak ada, tidak apa-apa. Nah, kalaupun ada, kita pahami kenapa ada pembayaran itu. Administrasi itu fungsinya adalah sebagai ganti biaya sewa. Sewa sistem mereka dalam menyampaikan rekening uang dari satu rekening ke rekening yang lain. Wallahu a'lam. Bismillah, Afwan Ustadz, bagaimana hukumnya menjual bunga buah durian atau duku ke penjual? Bunga ukuran? Bunga buah durian atau duku. Bunga buat kuliah. Ya. Oh, bunga buah durian. Afwan, masya Allah. Coba diulang lagi. Bagaimana hukumnya menjual bunga buah durian atau duku? Bunga buah durian atau duku ke penjual? Duku ke penjual. Ke penjual. Ya. Ke pemborong. Penjual. Ya. Ya, pemborong. Biasanya kan borongan ya. Ya. Terus? Padahal nantinya belum tentu berbuah sampai besar atau bisa rontok sebelum panen. Terima kasih. Baik. Yang seperti ini namanya apa? Hah? Ijon. Jual beli ijon. Ada istilah kayak gitu, Pak? Ada? Ada. Baik. Sekarang kita kasih rincian. Apa hukum jual beli ijon? Jual beli ijon itu ada tiga jenis. Yang pertama, membeli bakal buah yang masih berada di pohon tapi langsung diambil. Misalnya
Ada orang yang sedang mencari kembang jambu. Tahu kembang jambu? Hah? Tahu ya? Namanya apa? Isine pelem arane apa? Pelok. Kembang jambu jenenge apa? Karo. Iya. Nah, itu katanya dipakai obat katanya ya. Boleh nggak Pak beli seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena langsung diambil. Jadi nggak ada goror, nggak ada goror. Di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta ya, kalau pas lagi musim lama nggak turun hujan, kemarau, sapi itu dipangani jagung. Jadi ada orang nandur jagung, kemudian pohonnya ini tinggi, tapi buahnya kecil-kecil. Itu dibeli, langsung ditebas, kasihkan sapi. Loh itu kan masih hijau Pak. Yo hijau kabeh, godongnya hijau, ya. Jagungnya belum keluar. Masih jagung kecil itu namanya apa? Hah? Coba. Putren. Ada. Istilah sini beda dengan yang sana ya. Nah, transaksi ini boleh. Kenapa? Karena langsung diambil. Sehingga kembangnya langsung diambil boleh. Nah, makanya termasuk misalnya ya, menjual kurma hijau itu tidak boleh. Kurma muda. Tapi Pak, kita waktu umroh itu kan banyak sekali kurma muda biar subur ya. Ada simbah-simbah itu beli kayak gitu. Jamaah saya, simbah itu kok yang ini apa ini? Katanya biar subur Pak Ustaz. Ternyata dipakai untuk anaknya yang lama nggak punya anak. Cuman kita sampaikan semua itu hanyalah sugesti, belum tentu benar. Yang ditawarkan di sekitar Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, mau kurma muda, mau apalagi buah duriat atau apapun namanya, yang benar cuman satu khasiatnya, pasti khasiatnya itu benar, zam-zam. Selain itu masih meragukan. Sudah? Kembali ke sini. Jadi kalau langsung diambil hukumnya apa? Boleh. Yang kedua, jual beli tanaman dengan cara borongan. Jual beli tanaman, hasil tanaman dengan cara borongan dan dalam kondisi sudah siap untuk dipanen. Hukumnya boleh. Misal pari ya. Pari ini padi sudah waktunya dipanen. Lalu ada pedagang lewat, dilihat, langsung dibeli borongan. Wes, parimu 2 petak ini tak tuku. Dihitung, nah piro? Dia ngitung. Nah, ngitung luasnya berapa dan seterusnya. Ya kurang lebih ini nanti akan keluar 2 kintal. Kurang lebih hasilnya 2 kintal. Dibayar 2 kintal. Nah, namanya ngitung seperti ini, ada nggak Pak faktor penyimpangannya? Standar deviasinya itu ada nggak? Plus minus berapa itu ada ya? Nah, kalau plus minusnya ini kecil boleh. Misalnya 2 kintal plus minus 3 kilo itu boleh. Atau 2 kintal plus minus 10 kilo itu masih boleh karena masih kecil. Tapi kalau plus minusnya besar, 2 kintal plus minus setengah kintal, kokean nih ini Pak, nggak boleh, harus diperkecil plus minusnya. Maka yang ngitung kudu pinter sampai dia bisa ngitung plus minusnya kecil. Ini yang disebut dengan jual beli sistem jazaf. Jual beli dengan sistem jazafan adalah jual beli dengan cara borongan, dan itu syaratnya orang yang ngitung borongan ini harus pinter, tidak boleh ngawur. Paham ya? Nah di zaman Nabi SAW seperti itu biasa. Kurma 1 kebun dibeli 1 orang sebelum dipanen, tapi sudah siap dipanen, tinggal ngambil. Baik, ini
tak beli semua, berapa? Dihitung, ada sekian pohon, lalu dilihat populasi buahnya sekian, tak bayar sekian. Oke, 3 hari lagi diambil. Seperti itu boleh. Yang ketiga, jual beli ijon, di mana transaksi dilakukan pada waktu masih kembang, tapi pengambilan barangnya sekian bulan lagi setelah besar. Misalnya kembang duren ditebas, wes iki durenmu kok kembangnya wis akeh, tak borong. Lah piro? 2 juta, bayar 2 juta. Terus kapan dijukuk? Oh, saya kembang kok kon jukuk? Ya nunggu. Duren dari kembang sampai jadi duren berapa lama? Berapa lama, Pak? 3 bulan. 3 bulan. Berarti nunggu 3 bulan jadi duren besar baru diambil. Nah, selama 3 bulan ini ada nggak kira-kira peluang rontok? Ada sekali. Maka kalau ada, nggak boleh ditransaksikan. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW dengan gharar. Gharar niku napa, Pak? Transaksi yang objeknya masih belum jelas, bisa berhasil, bisa gagal. Niki mboten pareng karena gharar. Dipahami insyaallah? Alhamdulillah. Nah. 2 pertanyaan lagi tadi. Ya, silakan. Bismillah, izin bertanya, apa hukum arisan? Apakah termasuk riba ketika orang yang dapat arisan dipersyaratkan memberi jamuan atau hidangan? Apa hukum arisan apabila orang yang menang arisan harus ngasih hidangan? Sing bedol sisuk kanggonan. Akhirnya si A bedol, arisan berikutnya di rumah si A. Nanti si A harus ngasih makanan. Jika seperti itu jadi syarat, maka ini masuk kategori begini. Orang yang bedol arisan berarti apa? Mendapat utang. Siapa yang ngasih utang? Ya konco-konco nih, ya. Misalnya ada, biasanya sing arisan bapak atau ibu? Ibu-ibu misalnya. Ada 100 komplotan ibu-ibu. Nyebutnya apa, Pak? Gerombolan. Oh, kelompok. Ada kelompok arisan, ya. Anggotanya 100 orang. Ya. Bedol tiap hari, iurannya misalnya 10.000. Bedol tiap hari sampai 100 hari, 3 bulan. Maka orang pertama dapat itu kan berarti dia diutangi oleh 99 temannya. Kalau orang ini diminta kamu harus ngasih makan ke 99 orang ini, berarti yang memberi hutang dapat manfaat makanan. Itu masuk dalam kategori kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Walaupun manfaatnya dalam bentuk apa? Makanan. Hukumnya enggak boleh. Baik. Berarti Pak, kalau mengadakan arisan yang boleh gimana? Arisan yang boleh niku garingan. Ora ono panganan, ora ono snack, insyaallah enggak apa-apa ya. Karena tidak ada pihak yang memberikan sumbangan makanan disebabkan karena dia bedol arisan. Wallahu a'lam. Terakhir, Ustaz izin bertanya, kehidupan kita belum bisa lepas dari bank konvensional. Bagaimana sikap kita dan bagaimana hukumnya dengan yang masih berhubungan dengan bank? Artinya gini ya, prinsip penting ya. Enggak mungkin Allah itu menjadikan hamba untuk bisa hidup syaratnya harus ngelakoni sing haram, itu enggak mungkin. Kamu kalau pengen hidup harus mengambil yang haram, itu enggak mungkin. Kecuali pada satu kondisi ketika terpaksa yang mengancam nyawanya. Ini kalau enggak saya makan saya kelaparan, silahkan makan bangkai. Boleh ya, dalam Al-Quran diizinkan. Silahkan makan yang haram, boleh, tapi syaratnya apa? Terpaksa.
Namun kalau sebenarnya belum pada kondisi terpaksa, cuman masalahnya orangnya ya masih terlalu besar ketergantungannya kepada bank. Nah yang kayak gini sebenarnya perlu untuk dikasih tausiah yang lebih. Nyuwun sewu, ngundang bank untuk terlibat dalam unit usaha Anda, itu bisa jadi bukan membesarkan, bukan mendatangkan keberkahan, tapi bisa jadi mendatangkan kerugian. Coba dilihat ya, pandemi kemarin berapa tahun Pak? Kurang lebih hanya 2 tahun. Ada banyak sekali orang yang punya usaha, ya, dia sudah menjalankan usaha itu selama 10 tahun, belasan tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Pandemi 2 tahun nyungsep semua. Pertanyaannya gini, golek duit suwene 20 tahun, dikongkon leren 2 tahun, usahanya hilang. Kan gitu Pak ya. Golek duit, ada orang yang usaha selama 20 tahun, disuruh berhenti karena pandemi 2 tahun saja, itu banyak usaha yang kolaps, yang bangkrut. Selama ini uangnya kemana? Ternyata jika kita telusuri, sebagian besar unit usaha yang nasibnya seperti itu adalah karena dia gandol Bang. Jadi pada saat pandemi disuruh leren itu kan bayar cicilan nggak berhenti, tetap bayar udah. Ada yang cicilannya dihentikan tapi bunganya suruh bayar. Udah. Sehingga sudah tidak ada pendapatan tapi tetap store. Di saat itulah akhirnya usahanya yang kemudian dilepas sehingga banyak orang yang bangkrut. Maka terbukti bahwa sebenarnya dengan terlalu gandol kepada utang riba itu tidak mendatangkan keberkahan tapi justru mendatangkan kerugian. Sehingga orang yang seperti ini sadar ya, sudah banyak pengalaman yang dilakukan oleh para pengusaha seperti itu, tolong Anda jangan mengulanginya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan kami menyampaikan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, kepada Takmir Masjid Al-Munawwarah yang telah memberikan kita kesempatan dan fasilitas untuk belajar di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik bagi mereka dan juga bagi para panitia yang telah memberikan jasanya, kerjanya untuk kita meskipun tidak kelihatan di depan. Semoga usahanya dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kami haturkan kepada Ustaz Amin Nurbait atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan materinya bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cukupkan kajian tabligh akbar pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku moderator mohon maaf jikalau dalam membimbing berjalannya acara ada kesalahan. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar.